Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Materi pembahasan pada presentase ini yaitu yang pertama CPU, cara kerja CPU, yang kedua memori primer, cara kerja memori primer, 3 memori sekunder, cara kerja memori sekunder. Pengertian CPU. Central Processing Unit atau disingkat CPU, biasanya juga disebut prosesor. CPU seringkali disebut sebagai otak komputer. CPU berfungsi seperti kalkulator, hanya saja CPU jauh lebih kuat daya pemrosesannya. Fungsi utama dari CPU adalah melakukan operasi aritmatika dan logika terhadap data yang diambil dari memori atau dari informasi yang dimasukkan melalui beberapa perangkat keras, seperti keyboard, scanning, joystick, maupun mouse. Kecepatan prosesor dinyatakan satuan MHz atau GHz. Kecepatan Pentium 4 misalnya telah mencapai 4,4 GHz dan sangat memungkinkan masih akan terus bertambah. Sebelum kita mempelajari cara kerja CPU, marilah kita membahas tentang komponen CPU atau bagian-bagian yang ada di CPU. Yang pertama, power supply adalah perangkat yang ada di dalam CPU yang berfungsi untuk menyalurkan arus listrik ke berbagai peralatan komputer. Kedua, yang termasuk komponen dalam CPU, motherboard. Motherboard yaitu papan PCB yang mempunyai jalur-jalur sistematis yang menghubungkan satu komponen dengan komponen lainnya. Motherboard ini biasa disebut juga mainboard. Komponen ketiga CPU yaitu hard disk atau biasa disebut juga hard drive. Fixed disk atau cukup hard disk saja adalah media digunakan untuk menyimpan file sistem dan data dalam komputer. Komponen keempat yaitu prosesor. Prosesor sering disebut sebagai otak dan pusat pengendali komputer yang didukung oleh komponen lainnya. Prosesor adalah sebuah IC yang mengontrol keseluruhan jalannya sebuah sistem komputer dan digunakan sebagai pusat atau otak dari komputer yang berfungsi untuk melakukan perhitungan dan menjalankan tugas. Komponen kelima CPU yaitu VGA card. Kartu VGA atau komponen hardware tugasnya menghasilkan dan memberikan perintah kepada monitor untuk menampilkan keluaran visual yang dapat dilihat secara visual dari komputer kalian. Komponen keenam CPU yaitu CD-ROM. CD-ROM singkatan dari Compact Disc Read Only Memory adalah sebuah piringan kompak dari jenis piringan optical disc yang dapat menyimpan data. Ukuran data yang disimpan saat ini bisa mencapai 700 MB atau 700 juta bit. Komponen ketujuh CPU yaitu RAM, Random Access Memory. RAM adalah perangkat yang berfungsi mengolah data atau instruksi yang bersifat untuk menyimpan data. RAM bersifat sementara atau data tersimpan dapat dihapus dan ROM bersifat permanen atau data tersimpan tidak dapat dihapus. Secara umum, CPU mempunyai 3 komponen utama, yaitu A. Arithmetic dan Logical Unit atau ALU. Tugas utama dari ALU adalah melakukan perhitungan yang bersifat aritmatik,
serta melakukan keputusan dari operasi logika dan manipulasi bit sesuai dengan instruksi program. B. Kontrol unit. Kontrol unit berfungsi sebagai pengatur dan pengendali semua peralatan yang ada pada sistem komputer, serta mengatur kapan alat input menerima data dan kapan alat output menampilkannya di monitor. C. Main memory atau memori utama. Main memory merupakan tempat atau media yang digunakan untuk menyimpan data yang seakan atau sedang diolah oleh sistem komputer. Cara kerja CPU. Yang pertama, pada saat suatu program akan dieksekusi atau diproses, maka isi dari sebuah program tersebut yang berada di dalam hard disk akan diambil dan dimasukkan ke dalam RAM. Kedua, kontrol unit membedakan instruksi dan data. Instruksi ditempatkan ke program penyimpanan, sedangkan data ditempatkan di working strong. Selanjutnya, instruksi dan data itu diambil oleh kontrol unit disimpan di register. Ketiga, bila instruksi merupakan perhitungan logika atau aritmatika, maka ia dibawa ke ALU untuk diproses. Hasilnya akan ditampung di akumulator dan kontrol unit akan mengambilnya dan membawanya kembali ke RAM yang kemudian ditampilkan hasilnya ke alat output seperti monitor. Pengertian memori primer. Memori primer merupakan media penyimpanan dalam bentuk array yang disusun word atau byte. Kapasitas daya simpannya bisa jutaan susunan. Data yang disimpan dalam memori utama ini bersifat volatile. Artinya, data yang disimpan bersifat sementara dan dipertahankan oleh sumber-sumber listrik. Apabila listrik dimatikan, maka datanya akan hilang. Primer memory berada di level tengah, contohnya RAM. RAM Access Memory. RAM adalah sebuah perangkat keras yang berfungsi menyimpan data dan instruksi program yang akan dan sudah dieksekusi oleh prosesor. Tipe umum RAM, yang pertama SRAM atau SRAM atau Static RAM. 2. NVRAM atau Non-Volatile RAM. 3. DRAM atau Dynamic RAM. Cara kerja memori primer. Yang pertama, alamat dari setiap lokasi memori dipresentasikan dalam sistem bilangan heksadesimal atau basis 16. Kedua, CPU melacak lokasi tersebut dan melakukan tugas membaca. Cara kerja memori primer. Yang pertama, alamat dari setiap lokasi memori dipresentasikan dalam sistem bilangan heksadesimal atau basis 16. Kedua, CPU melacak lokasi tersebut dan melakukan tugas membaca dan menulis data dari mereka. Ketiga, transistor dan kapasitor diatur dalam chip memori dalam bentuk baris dan kolom. 4. Jenis yang paling umum dari komputer adalah RAM, yang memungkinkan pengambilan dan menyimpan data lebih cepat, karena kecepatan RAM memberikan solusi optimal untuk menyimpan data sementara. Namun, perlu aliran listrik konstan untuk menyimpan data yang tersimpan dalam chip segera hilang setelah komputer dimatikan. Cara kerja memori primer selanjutnya yang kelima, ketika komputer dihidupkan, beban BIOS (Basic Input Output System) dari ROM (Read-Only Memory) dan controller memori memeriksa semua alat memori untuk memastikan bahwa tidak ada kesalahan di dalamnya. Yang keenam, selanjutnya operasi sistem di-load dari hard drive ke sistem RAM, yang memungkinkan CPU untuk memiliki akses langsung ke sistem operasi. Memori komputer bekerja melalui proses yang saling berhubungan antara RAM, ROM, CPU sebagai mediator.
Pengertian memori sekunder. Memori sekunder atau secondary memory adalah penyimpanan yang terpisah atau tidak berhubungan langsung dengan sentral processor unit atau CPU. Memori sekunder digunakan untuk menyimpan atau menampung data yang lebih luas atau lebih besar dan permanen. Bisa juga dikatakan sebagai backup dari memori utama atau memori primer. Memori sekunder juga disebut juga penyimpanan eksternal. Ciri-ciri umum memori sekunder. Yang pertama, bersifat non-valid. Walaupun komputer dimatikan, data-data yang tersimpan di sarana penyimpanan sekunder tidak hilang. Data disimpan dalam piringan-piringan magnet. Yang kedua, tidak berhubungan langsung dengan bus CPU. Maksudnya di sini, pada memori sekunder tidak langsung berhubungan dengan CPU, melainkan membutuhkan perantara untuk menghubungkan kedua perangkat ini. Ketiga, akses data cukup lambat. Maksud darinya di sini, data yang berada di sarana penyimpanan sekunder memiliki waktu yang lebih lama untuk diakses dibandingkan dengan mengakses di memori utama. 4. Harganya relatif murah. Maksudnya di sini, perbandingan harga yang dibayar oleh pengguna per byte data jauh lebih murah dibandingkan dengan harga memori utama. Fungsi-fungsi penyimpanan sekunder. 1. Dapat menyimpan berkas secara permanen. 2. Dapat menyimpan program yang belum dieksekusi prosesor. 3. Memori virtual. Mekanisme sistem operasi untuk menjadikan beberapa ruang kosong dari disk menjadi alamat-alamat memori virtual, sehingga prosesor bisa menggunakan seolah-olah sebagai memori utama. Jenis-jenis memori sekunder. 1. Serial Sequential Access Storage Device adalah memori sekunder yang tidak dapat diakses secara langsung di posisinya. Kelebihannya adalah kapasitas data yang dapat ditampung lebih besar dan harga per bit informasi yang dapat direkam lebih murah. Sedangkan kekurangannya adalah pada kecepatan yang lebih lambat. Contoh media jenis ini adalah magnetic tape, punch card, paper tape. 2. Direct Access Storage Device adalah memori sekunder yang dapat diakses langsung di posisinya. Jenis ini memiliki kelebihan dan kekurangan yang sama dengan jenis Sequential Access Storage Device. Contohnya magnet disk, optimal disk, dan flash memory. Jenis cara kerja memori sekunder. Tabel yang digunakan oleh MMU mempunyai bit sahih untuk setiap halaman di bagian alamat logis. Jika bit tersebut diset, maka penerjemahan oleh alamat logis di halaman itu berjalan normal. Akan tetapi, jika dihapus, adanya usaha dari CPU untuk mengakses suatu alamat di halaman tersebut menghasilkan suatu interupsi yang disebut page fault trap. Sistem operasi telah mempunyai interrupt handler untuk kesalahan halaman. Juga bisa digunakan untuk mengatasi interupsi jenis yang lain. Handler inilah yang bekerja untuk mendapatkan halaman yang diminta ke memori. Untuk lebih jelas, saat kesalahan halaman dihasilkan untuk halaman pertama, interrupt handler melakukan hal-hal berikut. A. Mencari di mana isi dari halaman pertama disimpan di disk. B. Mencari halaman lain yaitu halaman 2 yang dipetakan ke frame lain F dari halaman fisik yang tidak banyak dipergunakan. C. Menyalin isi dari frame F keluar dari disk. D. Menghapus bit sahih dari halaman P2 sehingga sebagian referensi dari halaman P2 akan menyebabkan kesalahan halaman. Selanjutnya, E. Menyalin data halaman P1 dari disk ke frame F. F. Update tabel MMU sehingga halaman P1 diletakkan ke frame F.
G. Kembali dari interupsi yang mengizinkan CPU mengulang instruksi yang menyebabkan interupsi tersebut. Pada dasarnya, MMU terdiri dari tabel halaman yang merupakan sebuah rangkaian array dari masukan-masukan entries yang mempunyai indeks berupa nomor halaman. P. Setiap masukan terdiri dari flags, contohnya bit sahih dan nomor frame. Alamat fisik dibentuk dengan menggabungkan nomor frame dengan offset, yaitu bit paling rendah dari alamat logis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.